Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alladzi anzala ramadana syahrul mubarak, alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama masuki bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kenikmatan ini kita bisa mensyukuri, karena banyak orang yang sudah tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tahun lalu masih bersama-sama kita, tetapi tahun ini ada yang sudah mendahului kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini lebih maksimal, lebih meningkat daripada tahun-tahun yang lalu. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan ke Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti di jalannya. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semuanya. Bulan ampunan, bulan keberkahan, dan bahkan bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bayangkan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 bulan, tetapi ada satu bulan yang memang ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan kenapa kita harus bergembira, kenapa kita harus senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang kemudian harus optimis di bulan Ramadan ini. Karena banyak hal yang Allah berikan kepada kita semuanya ketika kita masuk di bulan Ramadan. Yang pertama yang Allah berikan adalah semua amal-amal yang kita lakukan itu pahalanya akan dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri adalah puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal-amal yang lain itu untuk diri, untuk manusia, dan akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kalau puasa ini adalah nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan mengganjar. Allah akan memberikan pahala tersendiri. Artinya bahwa ini tidak terbatas pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudahnya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus yang banyak sekali. Kalau seandainya kita tahun ini, bulan Ramadan ini diberikan bonus, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bergembira, orang-orang yang senang menyambut bulan Ramadan. Sama ketika kita berbelanja, ada diskon, ya, ada voucher-voucher yang kemudian diberikan kepada kita semuanya, sehingga dari harga sekian kemudian turun 50%, bahkan turun sampai 80%, kita pasti bahagia. Begitu juga saat ini ketika Allah SWT menyelenggarakan semua pahala yang kemudian akan diberikan kepada kita semuanya, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Maka
Poinnya, kata kuncinya di bulan Ramadan ini ketika pahala memang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua kegiatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dan aktivitas di dalamnya itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semuanya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga. Pintu surga akan dibuka kepada kita semuanya. Ketika pintu surga sudah dibuka, tentunya semua orang bisa dan boleh masuk melalui pintu ini. Bagaimana ketika kita punya rumah dan di rumah itu ada pintu dan pintu itu sudah terbuka, maka otomatis semua orang bisa masuk melalui pintu itu. Tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah mendapatkan izin dari orang yang memiliki rumah itu atau mempunyai syarat-syarat tertentu sehingga dia bisa diperbolehkan untuk masuk melalui pintu tersebut. Begitu juga ini, bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang Allah SWT tadi gambarkan kepada kita semuanya, pintunya akan dibuka dengan selebar-lebarnya. Kita semuanya ada peluang untuk masuk melalui pintu tersebut. Ini adalah sebuah kegembiraan yang Allah kabarkan kepada kita semuanya, Rasulullah kabarkan kepada kita semuanya. Berikutnya hadis ini tidak hanya dipotong sampai dibukanya pintu surga, tetapi wahuliqatil abwabun nar. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan akan menutup pintu, Allah SWT menutup pintu neraka di bulan ini. Sehingga ketika pintu ditutup, berarti kan peluang untuk masuk ke dalam neraka itu sangat kecil sekali, karena pintunya sudah ditutup. Dan juga ketika seandainya tadi rumah tadi pintunya sudah ditutup, maka tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah itu, kecuali kalau seandainya dibuka kembali pintu itu sehingga dia bisa masuk ke dalam pintu itu. Nah, sehingga peluang untuk masuk ke dalam neraka di bulan Ramadan itu sangat kecil sekali karena pintunya sudah ditutup. Ternyata tidak hanya sampai di sini, Rasulullah menggambarkan kepada kita semuanya, kemudian wasufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu, setan-setan akan diminimalkan untuk menggoda manusia. Dan inilah yang kemudian peluang kita untuk masuk ke dalam surga semakin besar. Peluang kita mengamalkan amal kebaikan-kebaikan itu akan semakin besar. Dan peluang untuk masuk ke dalam neraka atau peluang melakukan amalan-amalan kemaksiatan akan kecil karena setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kegembiraan yang luar biasa yang kemudian Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya adalah lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ternyata ada dua kenikmatan atau dua kegembiraan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa, yaitu kepada orang yang berpuasa saja, bukan kepada orang yang tidak berpuasa. Hadis ini memang menggambarkan dua keadaan, di mana keadaan ini nanti akan menjadi orang itu menjadi orang yang bahagia, farhatun, orang yang gembira. Yang pertama adalah farhatun inda fitrah. Yang pertama, gembira ketika berbuka. Itu yang Allah SWT berikan di dunia ini, kenikmatan yang luar biasa ketika kita sudah mencegah dari makan dan minum sejak pagi, sejak subuh, dan kemudian ada suara azan di maghrib, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan itu semuanya, hampir semuanya, dari anak-anak, remaja sampai orang tua merasa bergembira karena adanya kenikmatan yang Allah berikan ketika kita mencicipi hidangan ketika kita berbuka. Tidak hanya itu, ternyata Allah SWT memberikan kegembiraan itu, kegembiraan nanti di akhirat yang kemudian Allah berikan kepada kita semuanya. Bagi orang yang berpuasa adalah fitratun atau farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah ketika kegembiraan yang puncak dari kegembiraan, kenikmatan puncak dari kenikmatan adalah inda liqa'i rabbih,
ketika kita bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Izzati, Allah yang maha mulia yang saat ini kita sembah semuanya. Pada saat itu di akhirat, di surga, kita semuanya akan berjumpa. Dan saat-saat itulah yang kemudian semua penduduk surga itu ingin melakukan hal yang seperti itu. Tetapi memang dalam hadis ini diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka dengan wasilah kita berpuasa saat ini, dengan berletih-letih, dengan lapar-lapar ya setiap harinya, dari mulai hari ini sampai 30 hari ke depan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Dan inilah kegembiraan yang kemudian harus kita lakukan. Saat ini kita memang tadi bersusah-susah, saat ini berlapar-lapar tidak masalah, tetapi kemudian nanti Allah akan memberikan kegembiraan yang luar biasa di akhirat, di surganya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di dunia Allah sudah memberikan kenikmatan, apalagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah SWT. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.